Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini masih bertemu lagi dengan Ustadzah Dian di sini. Anak-anak, Ustadzah Dian hari ini akan menyampaikan mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 ya. Kita hari ini akan belajar bahasa Indonesia kelas 5, tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Kita pertama akan belajar tentang ide pokok, yang kedua adalah tentang huruf kapital, dan yang terakhir tentang tanda baca. Bagaimana, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Materi yang pertama adalah tentang ide pokok. Menentukan ide pokok pada paragraf. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar cara menentukan ide pokok pada paragraf ya anak-anak. Pada pertemuan hari ini, Ustadzah hanya ingin menguatkan hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama, kalimat utama ditulis apa adanya berdasarkan paragraf. Tidak boleh ada satu kata yang dikurangi atau ditambah. Kemudian ide pokok itu berada di dalam kalimat utama tetapi lebih singkat. Dan yang ketiga, selain kalimat utama, otomatis yang lainnya adalah sebagai kalimat penjelas atau pengembang. Selanjutnya, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Hal yang perlu diperhatikan oleh anak-anak semuanya, ide pokok itu berada di dalam kalimat utama. Ide pokok lebih singkat dari kalimat utama, bisa berada di awal atau di depan, di akhir atau belakang, atau boleh di awal dan di akhir. Yang kedua, paragraf ditulis agak menjorok ke dalam. Tentunya ini adalah kalimat awalnya ya, menjorok ke dalam. Dan yang ketiga, pada setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat, artinya lebih dari satu. Tidak boleh hanya satu kalimat. Selanjutnya, memperhatikan penulisan huruf kapital dan tanda bacanya, ejaannya ya. Dan yang terakhir baru memberikan judul. Judul itu diberikan setelah karangan selesai baru diberi judul. Selanjutnya materi tambahan yang akan Ustadzah berikan adalah huruf kapital anak-anak. Mengapa ini perlu dan penting? Ketika membuat karangan kita itu harus memperhatikan huruf kapitalnya ya. Maka dari itu Ustadzah akan menjelaskan penggunaan huruf kapital. Yang pertama digunakan di awal kalimat. Nah, di sini ada contohnya. Kondisi alam yang berbeda mengakibatkan perbedaan kebiasaan dalam masyarakat. Perhatikan huruf yang Ustadzah berikan tanda merah, artinya itu ditulis huruf kapital dan terletak di awal. Penggunaan huruf kapital yang kedua adalah untuk nama orang. Diperhatikan ya. Aku mengajak Nina membaca buku di perpustakaan. Huruf yang bertanda merah, aku, karena di awal kalimat, kemudian Nina itu adalah nama orang. Yang ketiga, nama tempat. Di Museum Kereta Api Ambarawa terdapat dua jenis kereta api. Perhatikan juga huruf yang bertanda merah. D, M, K, A, dan A. D itu karena di awal, Museum Kereta Api Ambarawa karena nama tempat. Bagaimana? Sudah mengerti sampai di sini? Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang keempat adalah untuk unsur geografis. Di sini agak banyak ya penjelasannya untuk unsur geografis. Unsur geografis itu apa saja? Bisa benua, samudra, desa, kota, pulau, laut, gunung, selat, provinsi, negara, sungai, dan lain-lain. Contohnya, Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Perhatikan ya huruf yang bertanda merah, I karena di awal, kemudian benua Asia, benua Australia itu termasuk unsur geografis. Ini yang perlu kalian perhatikan anak-anak. Jika diikuti nama unsur geografis di belakangnya, penulisannya menggunakan huruf kapital semua.
Contohnya benua Asia. Artinya benua diikuti nama benuanya itu adalah Asia, maka dua-duanya itu menggunakan huruf kapital, benua dan Asia. Begitu juga contoh selanjutnya seperti itu ya. Info penting selanjutnya mengenai huruf kapital adalah jika ada unsur geografis yang tidak diikuti namanya, maka ditulis dengan huruf kecil. Contoh, ayah memancing di sungai. Mengapa sungai di sini ditulis dengan huruf kecil? Karena sungainya itu tidak diikuti oleh nama sungainya. Contoh, misalnya Sungai Brantas, artinya huruf S dan huruf B itu besar. Karena di sini contohnya itu hanya menyebutkan kata sungai, berarti artinya kecil. Ada pengecualian juga anak-anak, yaitu penggunaan kata suku, bangsa, dan bahasa. Walaupun di belakangnya diikuti nama, tetapi penulisannya tetap menggunakan huruf kecil. Contoh, suku Jawa, bangsa Indonesia, bahasa Indonesia. Sukunya kecil ya, cuma Jawanya ini tulis besar. Bangsa Indonesia juga sama, B-nya itu kecil. Bahasa juga sama, B-nya itu kecil. Tetapi Indonesia, nama negara itu ditulis dengan huruf besar. Yang info penting selanjutnya, jika ada nama makanan atau benda yang bersifat hanya sebutan saja, tetapi diikuti unsur geografis, maka penulisannya semua menggunakan huruf kecil. Contoh, pisang Ambon. Ambon itu kan nama tempat, tetapi ini karena hanya sebutan nama, maka dari itu ditulis kecil. Wingko babat, kunci Inggris, kucing Persia. Walaupun disebutkan ada nama tempatnya ya, tetapi di sini ditulis kecil karena hanya bersifat sebutan. Selanjutnya, penggunaan huruf kapital yang kelima adalah untuk nama hari dan bulan, baik Masehi dan Hijriah. Contohnya, upacara bendera hari Senin diikuti oleh seluruh warga sekolah. Kakak akan diwisuda bulan Oktober. Perhatikan ya, huruf yang bertanda merah. Penggunaan huruf kapital yang terakhir adalah untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya, masjid merupakan tempat ibadah umat Islam. Kitab suci umat Islam adalah Al-Quran. Sekali lagi Ustazah jelaskan, perhatikan huruf yang bertanda merah, artinya ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Bagaimana? Mudah bukan penggunaan huruf kapital ketika membuat cerita? Materi tambahan yang kedua adalah tentang tanda baca. Hari ini kita akan belajar tanda baca ya. Yang pertama, kita akan belajar tanda baca titik terlebih dahulu. Penggunaannya untuk apa saja? Yang pertama, mengakhiri kalimat berita. Diperhatikan ya. Ada contohnya di sini. Biasanya tanda titik itu sering terlewat ketika kita membuat kalimat ya. Walaupun tandanya kecil, itu sangat penting anak-anak. Penggunaan tanda titik yang kedua itu adalah untuk memisahkan angka yang menandakan jam, menit, dan detik. Perhatikan contohnya di sini. Dan yang ketiga adalah memisahkan atau memberi tanda pada jumlah angka ribuan atau kelipatannya. Di sini juga Ustazah sudah berikan contoh. Selanjutnya, tanda baca yang kedua adalah tanda koma. Digunakan untuk apa saja? Yang pertama, memisahkan unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Di sini diperhatikan ya contohnya. Penggunaan selanjutnya, sebelum kata hubung atau konjungsi. Sudah ada contohnya di sini. Dan yang ketiga, memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Di sini juga Ustazah sudah berikan contohnya. Perhatikan huruf yang bertanda merah atau tanda koma atau tanda titik yang bertanda merah. Itu sangat penting ya ketika membuat kalimat. Tanda baca selanjutnya adalah tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Di sini sudah Ustazah berikan contohnya, baik contoh kalimat perintah ataupun kalimat seruan.
Diperhatikan ya. Dan yang keempat adalah tanda baca tanya. Tanda tanya dipakai untuk mengakhiri kalimat tanya. Kata tanya biasanya sering kita singkat adik simbab. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Di sini sudah Ustazah berikan contohnya. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan mandiri dan bertanggung jawab. Jika ada kesulitan, silahkan diputar kembali video ini ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan ketika berada di luar rumah. Setelah ini, Ustazah memiliki tantangan untuk kalian. Apa tantangannya? Kerjakan evaluasi yang ada di LMS tema 1 ya. Semangat mengerjakan. Ustazah akhiri. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.